Usman menuju Aceh 1. Jelang Pesta Demokrasi tahun 2024, panggung politik mulai riuh dengan sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi bakal calon gubernur Aceh. Beberapa dari mereka ada yang berlatar belakang ketua umum partai, anggota DPD, DPR RI, mantan bupati, wali kota, elit politik, hingga tokoh ternama di Aceh. Meskipun Pilkada Aceh baru akan digelar pada tahun 2024 mendatang, namun sejumlah nama tokoh disebut-sebut akan meramaikan bursa calon gubernur atau cagup dan calon wakil gubernur atau cawagup Aceh ke depan. Di antara nama-nama tokoh yang mulai dibicarakan yaitu mantan wali kota Banda Aceh Aminullah Usman, anggota DPD RI Sudirman alias Haji Uma, ketua DPA Partai Aceh Muzakir Manaf, dan sejumlah nama lainnya. Bahkan ada pihak yang berani memasangkan calon gubernur atau cagup dan calon wakil gubernur atau cawagup Aceh yang dinilai mampu menyelamatkan Aceh dari belenggu kemiskinan. Adalah Kaukus Peduli Aceh atau KPA yang menduetkan Aminullah Usman dan Sudirman alias Haji Uma sebagai pasangan cagup dan cawagup Aceh pada Pilkada 2024. Sebelumnya, Aminullah juga dipasangkan dengan Mu'alim oleh tokoh muda Aceh Singkil, M. Zirin Capah SE. Bahkan M. Zirin sangat yakin pasangan Mu'alim Aminullah akan memenangkan Pilkada Aceh 2024 dengan suara di atas 60%. Menurut Aminullah Usman, jika dirinya menjadi Aceh 1, terutama yang pertama ia lakukan, menurunkan angka kemiskinan dan membenahi seluruh aspek demi kemajuan Aceh ke depannya. Berikut keterangannya. Ya, pertama sekali saya terima kasih kepada seluruh rekan media, baik cetak elektronik, yang selalu memantau aktivitas saya selama ini, baik secara kepentingan politik maupun bidang organisasi dan secara pribadi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada masyarakat yang sudah mengekspos di media tentang mengharapkan saya untuk mencalonkan sebagai gubernur Aceh ataupun sebagai Aceh 1. Maka saya menyambut itu, kita mulai hari ini kita akan coba fokus ya, bagaimana ke depan itu saya bisa benar-benar masuk dalam kancah politik Aceh 1. Tentu ini semua adalah kita saat ini elektabilitasnya kan mungkin masih rendah ya. Tapi dengan kita memberikan informasi kepada masyarakat tahu nanti siapa kita dan bagaimana program-program kita ke depan, coba masyarakat akan menjadi prioritas dalam memilih kita, sehingga elektabilitas kita ini 6 bulan ke depan bisa terjadi kenaikan. Tentu kalau elektabilitas sudah sangat meyakinkan, tentu keputusan itu akan kita ambil yang terbaik untuk masyarakat kita dan untuk daerah kita Aceh Gemilang untuk masa yang akan. Saya melihat begini, bahwa Aceh itu ada beberapa hal yang harus ditangani secara serius. Yang pertama sekali adalah kita sudah berlaku syariat Islam sejak tahun 2002. Ya, namun kita baik itu tentang ibadah, akidah dan lain sebagainya, dan ekonomi syariah ini belum begitu maksimal berjalan, terutama sekali juga tentang ekonomi syariah. Maka oleh karena itu pembangunan dalam bidang agama itu adalah menjadi prioritas, dan tentu yang kita kedepankan adalah menyatukan ulama dan umarah dalam membangun Aceh. Kemudian yang kedua adalah persoalan kemiskinan Aceh, yang kita tahu bahwa Aceh itu dan miskin di Sumatera. Ini kenapa? Padahal solusinya banyak. Ya, pertama sekali bagaimana mengelola atau memanage sumber daya alam Aceh itu yang bermanfaat dan memberikan yang terbaik pada masyarakat, sehingga masyarakat itu keluar dari belenggu kemiskinan. Dan juga tentu menghidupkan berbagai
industri kecil, UMKM di Aceh ini juga salah satu juga yang nantinya di daerah kota akan membuat masyarakat jauh dari kemiskinan. Dan tentu juga program sumber daya manusia, kita miskin ini karena salah satu sebabnya adalah kebodohan. Maka orang-orang kita ini kita didikan skill dan keahlian lain sebagainya sehingga mereka bisa mencari pendapatan, mencari kesempatan kerja, tidak hanya di sini mungkin di tempat lain, sehingga mereka itu memiliki pendapatan sehingga bisa juga keluar dari masalah kemiskinan. Dan tentu kita bidang pendidikan yang juga saat ini Aceh terpuruk di dalam bidang pendidikan masih jauh dibandingkan dengan daerah lain. Ini adalah tugas kita sebagai pemimpin daerah, sebagai Gubernur Aceh yang akan datang, bagaimana pendidikan ini harus kita naik kelas ya, sehingga lahirlah sumber daya SDM Aceh itu yang betul-betul bisa keluar, bisa membantu kemiskinan dan juga bisa memberikan kesempatan kerja yang banyak dibandingkan dengan kedatangan tenaga-tenaga dari luar yang mungkin mengisi ketidakmampuan tenaga kita di Aceh. Demikian tim liputan koran aceh.id dari Banda Aceh melaporkan.